Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu Mita. Nggih, Pak Yahya. Saya cari-cari keliling sekolah ini tadi mau menemui penjenengan. Saya tadi di kantin, kemudian di kantor, nggak tahunya di perpus. Iya, Pak, ini kan mumpung saya hari ini kosong, saya mau menyiapkan media pembelajaran dan bahan ajar untuk besok buat anak-anak. Saya ingin ngomong sebentar, bisa nggih? Oh, nggih, monggo Pak Yahya. Kita duduk dulu aja ya, biar enak. Pak Oke, Yahya. monggo. Monggo. Mohon maaf ya, Bu Mita. Iya, enggak apa-apa kok, Pak Yahya. Jadi saya mengganggu waktunya dari ini dengan kegiatan seperti ini, Bu. Saya mau melakukan proses coaching. Nah, ini saya perlu pengamat atau supervisor. Nah, saya mau minta bantuan panjenengan hari ini Nggih. sebagai pengamat Nggih. pada kegiatan coaching saya. Iya, Pak. Nggih. Saya mengamatinya sebagai coach. Nggih. Apa ada nanti apa namanya kriteria pengen atau deskripsi pengennya harus saya tuliskan untuk Bapak kompetensi yang seperti apa itu ada Bapak? Ada, Bu. Nah, ini saya kebetulan membawa ini. Indikator-indikatornya Nggih. ya Pak? Nggih. Jadi panjenengan ini tolong nah ini rumahnya Bu. Jadi nanti ada kompetensi Bu yang harus dinilai sesuai dengan instrumen itu, ngoten Bu. Nggih. Jadi ada kompetensi yang harus saya kembangkan. Nggih. Nggih. Kalau boleh tahu, yang nanti kegiatan coachingnya kapan ya Pak? Kegiatan coaching nanti itu saya kosong setelah istirahat. Tapi saya minta jenengan biar tidak mengganggu jam jenengan loh nih, itu dilakukan setelah pulang, setelah sholat zuhur bagaimana Bu? Jam 1. Jam 1 ya? Iya. Ini monggo saya ada waktu 1 jam kok bisa Allah bisa Pak. Kebetulan rekan saya juga kosongnya setelah jam aktif Bu. Nah, jadi setelah sholat nanti kita adakan pertemuan gitu. Tapi sebelumnya mohon maaf ini Pak Yahya ya. Saya kan juga masih belajar gitu. Saya nanti juga kan saya kan sharing saya juga dalam tahap belajar nih Pak Yahya. Jadi nanti mungkin banyak catatan-catatan ya Pak Yahya yang juga buat refleksi saya terkait kegiatan jenengan ya Pak Yahya. Ya itu Bu, memang yang saya harapkan nanti semakin banyak catatan yang jenengan torehkan di instrumen itu, berarti kompetensi saya perlu ditingkatkan lebih lagi Bu. Jadi saya perlu sampaikan Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu 1 Bu, nanti menjadi saat menjadi coach itu harus person atau keahlian kamu. Yang kedua, nanti saya harus menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga, saya harus bisa menggali atau menggunakan pertanyaan berbobot kepada klien atau coaching yang mau saya coaching. Itu Bu, garis besarnya saya minta panjenengan. Tadi jenengan menyebutkan kompetensi coach ya Pak. Dari ketiga kompetensi tadi, yang menurut Bapak ini yang ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Pak? Saya tulis juga. Itu Bu, dalam menyampaikan pertanyaan berbobot Bu. Pertanyaan berbobot. Nggih. Nah, untuk kegiatan yang nanti itu yang seperti apa Pak yang nanti biar saya amati itu?
Jadi nanti saya bersama Koji, ya Koji nanti akan mengutarakan keluh kesahnya atau problemnya yang menjadi ganjalan. Nah, terus saya akan menggali atau saya akan menemukan jawaban bukan dari saya Bu, tapi nanti dari Koji. Nah, karena saya merasa tadi kurang bisa membuat pertanyaan berbobot, mohon nanti itu dititik fokuskan gitu. Oh iya, iya. Untuk saat ini ya Pak, kita merefleksikan diri jenengan dulu ya sebelum melakukan kegiatan coaching. Bagaimana penilaian Bapak ini ya kan terhadap diri sendiri nih ya, terhadap yang akan Bapak kembangkan saat ini. Skala saat ini, mungkin kita ambil skala 1 sampai 10. Menurut Bapak ini jenengan sekarang ada di angka berapa Pak? Saya masih di angka 6 Bu. Untuk skala misalnya di atas skala 1 sampai 10 itu di 6 dalam mengembangkan pertanyaan tersebut. Oh iya. Terus harapan Bapak untuk observasi yang akan kita lakukan ini seperti apa ya? Nah, jadi akan membuat si Koji nanti, harapan saya itu membuat si Koji akan puas saat bertemu saya dan menjadikan pertemuan ini sebuah harapan besar untuk Koji. Jadi datang ke saya itu dengan masalah, pulang sudah tidak ada masalah. Itu harapannya seperti itu. Jadi suatu pertemuan yang melegakan si Koji. Jadi mohon nanti petunjuknya Bu, mohon kehadirannya dan kesempatannya untuk melonggarkan waktunya. Ya. Tapi di sini saya minta maaf Pak, saya tekankan kembali bahwa di sini saya bukan orang yang menguasai materi ini. Di sini saya tekankan saya juga belajar dan membantu Bapak dalam mengobservasi kegiatan yang Bapak lakukan. Nah, untuk saya bukan menggurui apa ya Pak di sini ya Pak. Saya membantu jenengan jadi observer. Iya Bu Mita, sengaja saya menunjuk panjenengan itu yang saya anggap bisa dari teman-teman yang lain. Yang lain itu ada bisa tapi repot, ada yang lebih bisa tapi sibuk dengan diklat-diklatnya Bu Pak Yahya itu, itu sibuk dengan diklatnya. Jadi terima kasih Bu Mita. Nanti bisa setelah istirahat. Lagi saya ucapkan terima kasih karena saya juga ada jam setelah ini Bu. Saya mohon izin terlebih dahulu untuk kembali ke kelas. Matur nuwun Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mita, Bu Vida. Nah, hari ini saya akan melakukan coaching. Nah, Bu Vida, ini Bu Mita nanti sebagai pengamat kegiatan coaching kita, Dan Bu Mita, boleh saya awali kegiatannya? Iya boleh Pak. Ini tadi saya sudah mempelajari instrumen dari jenengan juga, sudah saya catat poin-poinnya juga. Jadi saya siap kok Pak. Ya, jadi nanti apa adanya Ibu tidak ada catatan yang dilebih-lebihkan, apa adanya. Bu Vida, ya, saya lihat panjenengan dari kemarin itu nampak kurang ceria, tidak seperti biasanya. Nah, kalau boleh tahu Bu Vida, ada apa Bu Vida? Jadi begini Pak, saya mau cerita. Kemarin itu saya itu kan ada supervisi kelas Pak. Kebetulan itu nanti disaksikan sama kepala sekolah saya itu. Nah, tiba-tiba saat masuk di kelas, saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sama anak-anak, terus kepala sekolah ada di belakang. Nah, kok anak-anak itu Pak main bolanya itu dibawa ke dalam kelas, main di belakang, muter-muter. Saya kan gimana ya Pak ya, ada rasa jengkel, juga malu sama kepala sekolah saya. Padahal saya itu
kemarin-kemarin itu sudah menyiapkan mulai administrasi kelas, proses kegiatan belajarnya itu bagaimana, sudah saya atur semuanya Pak. Tapi begitu supervisi dilaksanakan, murid saya malah bermain bola sendiri. Begitu Pak, makanya saya dari kemarin kesel sekali gitu. Mungkin tentu bisa gitu. Iya. Pantes saya lihat dari kemarin panjenengan itu biasanya ceria, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Nah, saat di kantor kok merenung sendiri gitu, saya curiga. Makanya jenengan tadi ngomong mau bicara dengan saya, monggo Bu Bida, saya ada waktu. Nah, jadi kita sepakat panjenengan minta apa dalam pertemuan hari ini, Bu? Ya, jadi kemarin itu kan saya simpan sendiri. Saya lihat Pak Yaya kok masih melakukan kegiatan mendampingi anak latihan AKL seperti itu. Nah, alhamdulillah ini tadi saya diberikan kesempatan sama Pak Yaya. Nah, ini pengen saya bisa menemukan solusi. Terus saya bisa menemukan pemecahan masalah atas kejadian kemarin itu Pak. Iya, jadi pada saat itu panjenengan melakukan pembelajaran, kemudian bagaimana Bu harapannya panjenengan itu apa? Jadi ya harapan semua guru ya, tidak hanya saya. Nah kebetulan tadi kan kemarin itu kan saya yang ada permasalahan Pak G. Nah harapan saya itu anak-anak itu bisa aktif dan fokus gitu loh Pak saat belajar mengajar, itu bukan hanya supervisi kemarin itu. Nah barengan dengan supervisi itu kan menurut saya sangat penting juga, benar dari kepala sekolah saya kan jadi gimana ya Pak ya, menata sendiri lah perasaan saya gimana Pak. Iya Bu. Jadi seperti itu ya harapan panjenengan. Nah, kemudian ada perasaan yang lain Bu mungkin? Iya, saya itu perasaan saya itu seperti ini. Apa di saya begitu loh Pak? Apa di saya? Apa saya itu kurang mengajar anak-anak itu kurang aktif juga, atau anak itu bosen sama saya? Apa saya kan selama ini kan cenderung ceramah sama tanya jawab seperti itu. Karena itu bosen sehingga mereka itu males ogah-ogahan gitu loh Pak, lebih memilih untuk main bola. Jadi kompetensi yang selama ini sudah rasakan itu kalau di skala berapa Bu? Misalnya skala 1 sampai 10, kompetensi dari panjenengan itu berapa? Nah, kalau misalnya melihat siswa saya selama ini Pak ya, masih berada di skala 6 Pak. Skala 6. Iya. Jadi memang anak-anak itu hampir semua itu tidak memperhatikan saya Pak. Saya itu sudah berbicara kan kebetulan memakai metode ceramah sama tanya jawab Pak ya itu. Jadi saya itu sudah suara saya itu sudah keras gitu, tapi juga belum menarik perhatian mereka Pak gitu. Pak apa gara-gara itu ya Pak ya? Coba menurut Bu Bida untuk meraih anak yang diharapkan Bu Bida, untuk Bu Bida apa saja? Nah, dari bayangan saya kemarin Pak nggih, saya angan-angan gitu, terus Pak Yai tadi mendampingi saya, gini saya jadikan ada teman untuk mencurahkan ide saya. Jadi saya mau tanya juga sama Pak Yai, ini ide saya itu seperti ini Pak, karena anak-anak di dalam kelas itu kan banyak laki-lakinya Pak, sukanya itu memang bermain bola. Nah ini saya punya ide seperti ini Pak. Nah, untuk itu tadi saya menggunakan metode snowball throwing Pak. Nah, menurut Pak Yaya sendiri atas ide saya tadi bagaimana ya Pak ya kira-kira? Ya Bu Bida, bayang panjenengan ketika menggunakan media tersebut akan bagaimana? Bayangan jenengan kan pasti iya, punya. Saya pasti ya kita sebagai manusia harus optimis Pak ya. Jadi saya yakin dengan hobinya anak-anak itu bermain bola seperti itu, sukanya bermain, bolehlah bermain sambil belajar seperti itu. Jadi mungkin semuanya akan tercapai dengan keinginan saya gitu. Bagus sekali Bu Bida. Nah,
rencananya kegiatan tersebut atau menggunakan media tersebut kapan Bu Vida ini? Nah, ya kalau bisa ya mulai besok Oh, Pak. mulai Ini kan besok, tadi ya. saya sudah yakin Pak Yaya tadi juga sudah dampingi saya sudah unek-unek saya sudah tersampaikan. Jadi saya yakin besok saya bisa melakukannya. Sudah persiapan dari rencana membuat itu Bu atau Sudah, sudah sudah ada bayangan dan sudah itu hampir selesai itu. Bisa nggak dalam kurun waktu 1 hari ini terselesaikan pembuatan rancangan yang menurut panjenengan nanti bisa mencapai gitu. Kira-kira nanti setelah rencana jenengan ini jenengan terapkan gitu. Nah, skala harapan panjenengan berapa Bu? Nah, tadi kan saya kan sebelum melakukan kan 6 Pak ya. Nah, untuk kedepannya ini saya berharap ya skala ya kalau nggak 8 ya 9 Pak begitu. Sudah mendekati ideal yang sempurna Pak. Saya maksud dari panjenengan tadi yang optimis. Saya juga optimis Bu. Rencana panjenengan yang mau terapkan ini bisa bahkan bisa mencapai 100 nanti atau 10 lah. Nah, maksimal gitu. Harapan kan harus digantung setinggi langit. Ya. Amin Pak. Terus komitmen panjenengan, nah apa dari langkah-langkah yang akan panjenengan ambil tadi Bu? Nah, langkah-langkah saya nanti saya tetap akan komitmen ya untuk meminta dukungan dari dan kolaborasi dari teman-teman saya juga untuk mendukung kegiatan pembelajaran saya, dan juga saya sama teman lainnya juga kita saling melengkapi lah. Kalau saya ada kurangnya ini, dia seperti ini gitu Pak. Kita saling mengingatkan lah. Jadi selain dari panjenengan sendiri, jenengan juga perlu seseorang yang mendukung gitu. Ya, itu tentunya seperti itu Pak. Siapa saja Bu yang menurut panjenengan itu bisa mendukung keterlaksanaan kegiatan panjenengan itu bisa sukses lah? Ya, terutama ya mungkin orientasi saya kan pada anak didik saya gitu ya. Nah, dan juga itu teman-teman sejawat yang ada di sekolah ini, dukungan dari kepala sekolah juga seperti itu Pak, terkait dengan kegiatan pembelajaran. Ya Bu Vida, bagaimana sudah mendapat gambaran untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan Bu Vida dari pertemuan ini, Bu Vida bagaimana perasaannya? Ya tentu saya senang, terus lega sekali bisa bertemu dengan Pak Yahya, karena momen langka gitu ya, momen langka saya bisa berhadapan seperti ini dengan Pak Yahya yang sibuknya bukan main. Itu saya sampai cari-cari waktu untuk menyelesaikan kegundahan hati saya Pak, seperti itu. Jadi seperti itu Bu Vida. Saya sangat lega sekali. Terima kasih ya Pak Yahya. Terima kasih kembali Bu Vida. Jadi saya juga pengen Bu Vida melihat nanti hasilnya. Nah, boleh Bu Vida saya meluangkan waktu lagi untuk bertemu, apakah nanti sukses atau tidak. Harapan saya tidak sampai sini saja untuk pertemuan ini. Nah, harapan panjenengan kan sukses. Nah, saya juga ingin tahu kesuksesan panjenengan diceritakan kembali di saya. Gitu. Boleh Pak, boleh. Nah, kan insya Allah besok sudah saya mulai. Nah, untuk melihat progres anak-anak kan juga tidak instan kan Pak. Jadi ada waktu kira-kira ya 3 minggu lah Pak. 3 minggu nanti saya hubungi Pak Yahya kembali untuk melihat progres murid saya tadi dalam kegiatan belajar mengajar. Siap Bu Vida. Kalau seperti itu nanti kita bertemu 3 minggu kembali, kita saling kontak-kontakan. Terima kasih banyak ya Pak Yahya sudah meluangkan waktunya. Nah, ini sudah jam 10, ini saya harus kembali ke kelas karena murid-murid sudah menunggu. Monggo Bu Vida. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam. Monggo Bu Mita. Bu. Bagaimana Pak Yahya perasaannya ini setelah melakukan kegiatan coaching Pak? Gimana? Perasaannya seperti itu Bu, nano-nano Bu, campur-campur. Jadi tadi saya sudah banyak mencoba kompetensi. Yang pertama present, kemudian menanya dengan pertanyaan berbobot,
dan mencoba menjadi pendengar aktif. Nah, ngoten Bu, jadi saya kompetensinya mencoba, saya coba berupaya dengan penuh tenaga, nah sepenuh pikiran tadi seperti itu Bu. Ikut itu Pak ya, ikut kayak senang gitu Pak ya. Senang Bu, ceritanya itu menginspirasi saya juga. Tadi Bu Wida cerita bahwa selama ini media atau pembelajarannya itu dengan metode ceramah. Terus beliau menceritakan panjang lebar, ada metode apa tadi yang mau dikembangkan itu apa tadi ini? Snowball throwing gitu. Nah, saya juga terinspirasi ya. Walaupun saya ditunjuk sebagai coach, nah, itu merupakan pengalaman baru dari saya Bu. Nah, itu merupakan pengalaman baru bagi saya. Ngoten Bu. Jadi ini tadi sudah ada beberapa catatan Pak dari saya, dan juga saya juga mencocokkan dengan instrumen yang dengan kasih. Nah, sekarang Pak ya, bagaimana sih Bapak ini menilai performa tadi Bapak terkait dengan kegiatan coaching? Saya menilai tadi saya itu kurang bisa Bu menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memunculkan ide dari si coach ini tadi, itu menurut saya itu kurang Bu. Nah, jadi itu kemampuan yang kurang karena problemnya itu kompleks, problemnya itu panjang ya. Nah, berkaitan dengan pembelajaran saya harus berpikir keras tadi. Nah, saya khawatir ya tadi pertanyaan yang saya sampaikan itu kurang mengena, kurang berbobot, kurang bisa menggali ide-ide dari si coach tadi. Itu Bu. Itu menurut Bapak ya? Iya. Tadi yang membuat Bapak menilai seperti itu kenapa Pak? Iya, tadi jadi pembahasan yang panjang gitu. Terus Bu Fida mintanya solusi gitu. Solusi dari si coach tadi, Bu Fida tadi solusi. Saya itu Bu tertekan. Nah, kan menurut kompetensi dari coach itu tidak boleh si coach ini memberikan memberikan jawaban atau memberikan solusi, biar si coach sendiri yang mendapat solusi dari jawabannya. Dengan makanya tadi saya sampaikan dengan membuat pertanyaan berbobot, nanti si coach sendiri akan menemukan sendiri solusinya. Nah, saya tadi ada beberapa Bu, ya itu yang membuat saya itu tidak bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, Pak. Ini saya boleh ya Pak menyampaikan hasil catatan saya ini buat Bapak ya? Sangat boleh Bu, itu memang harapan saya tadi nemui panjenengan di perpus ya. Kemudian saya minta jenengan nulis apa adanya. Ya memang saya pengen tahu seberapa jauh kompetensi saya saat melakukan coaching dalam kompetensi coach. Iya ya Pak, ini tadi saya mengamati ya, pada saat jenengan melakukan coaching itu kompetensinya ini sudah jenengan Bapak pahami ya, jenengan sudah melaksanakan itu dengan sesuai alur. Tadi saya lihat cukup ya, alhamdulillah Bapak ini sesuai harapan saya juga. Bapak ini ternyata lebih bagus loh Pak daripada jenengan yang tadi awalnya meragukan kemampuan Bapak, tapi ini Bapak sudah, menurut saya sudah bagus kompetensi yang Bapak miliki gitu kan. Terus dari standar yang Bapak tadi bilang ke saya masih kurang ini karena jenengan ini sudah memenuhi 3 kriteria tadi sebagai coach. Yang pertama tadi kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang bobot, dan mendengarkan aktif. Ini Bapak sudah semuanya sudah masuk Bapak. Iya Bu, saya kan ya itu menurut orang dan menurut pribadi kan berbeda Bu ya. Nah, saya itu tidak mau Bu dinilai yang tinggi padahal saya masih merasanya saya itu masih belum gitu loh Bu. Jadi tujuan saya mengundang panjenengan menjadi pengamat itu memang seperti itu. Nah, tadi saya sudah bilang kan Pak, banyak kelebihan yang jenengan miliki pada saat coaching. Terus bagaimana ini perasaan Bapak ini setelah mendengarkan observasi yang saya amati dari Bapak? Ya manusia Bu ya,
saya ini jadi kepedean ini, jadi tetapi dari seperti itu saya coba menahan diri Bu. Terus terang Bu, saya senang jenengan memberikan refleksi kepada saya, katanya melebihi atau di ambang standar lah Bu. Iya. Tetapi saya juga sadar diri Bu, harus menahan diri, tidak boleh puas dengan apa yang sudah saya bisa saya capai. Itu saya akan lebih meningkatkan lagi Bu. Pasti namanya manusia Bu, ada celahnya kan pasti ya. Saat ini saya bisa, mungkin mungkin nanti dari panjenengan juga ada Bu, apa celah-celah saya. Pasti seseorang tidak ada yang sempurna Bu. Iya baik Pak, ini saya juga saya terkejut ternyata Bapak ini juga kompetensinya juga memenuhi semua di atas standar ya Pak. Tapi saya ini ada beberapa catatan, saya juga melihat ada hal-hal yang perlu Bapak kembangkan. Misalnya tadi saya melihat tuh Bapak memang sangat fokus mendengarkan Bu Fida, tapi Bapak itu kayak belum seperti pengen memberikan solusi yang benar-benar gitu Bapak, kayak tapi Bapak itu kelihatan sekali untuk menahan. Bapak itu pengen ngomong tapi Bapak itu masih belum bisa untuk memberikan Bapak istilahnya tuh kayak gemes gitu, pengen memberikan jawaban langsung ke Bu Fida. Tapi kelihatan sekali loh, karena Bapak itu antusias sekali tuh saya lihat itu Pak. Nah betul kan Bu, setiap kesempurnaan pasti ada kekurangan, itulah orang. Terima kasih Bu, ini memang itu Bu yang saya rasakan. Saya ngempet lah, istilah Jawanya itu ngempet ya. Memang dari empetan itu kan tidak boleh Bu, untuk membantu si Koji. Jadi makanya betul panjenengan, saya tadi memang menahan diri lah. Nah, itu bahasa Indonesia menahan diri, mengempet nanti menahan diri. Itu Bu. Terima kasih Bu menemukan itu tadi. Terus untuk rencana Bapak selanjutnya ini gimana Pak rencana selanjutnya? Rencana selanjutnya saya akan itu Bu, mendalami kompetensi dari coaching ya, terutama saat menjadi coach itu harus memperhatikan penuh ya, hadir secara penuh, memperhatikan secara aktif, dan juga terlebih sesuai yang saya sampaikan tadi, lebih banyak membuat pertanyaan yang berkualitas, berbobot untuk menggali ide-ide dari si coach itu Bu. Rencana ke depan saya akan banyak belajar Bu, berinteraksi dengan teman-teman. Ketika ada problem-problem, saya coba untuk menahan diri, tidak saya memberikan solusi, tetapi biar si coach atau klien ini yang mencari solusinya tersendiri. Iya Pak, memang kan sebagai manusia itu wajar ya Pak. Kita kan kalau nolong tuh kadang nggak setengah-setengah ya, pengen gitu menuntaskan masalah, tapi memang ini kan kita berusaha untuk menggali potensi coach ini tadi ya Pak. Saya mungkin kalau seperti Bapak mungkin saya melakukan hal yang sama ya Pak ya mungkin. Tapi Bapak ini bagus sekali loh kompetensi yang dengan memiliki tadi tentang tentang coach ini, terus alur dari kegiatan coaching ini juga Bapak menurut saya sudah bagus Pak ya. Nah, menurut Bapak ini dari diskusi ini ya, yang harus Bapak itu lakukan untuk meningkatkan Pak performa di kegiatan ini itu apa Pak? Tuh, Bu, untuk meningkatkan performa yang jelas saya harus ya banyak membaca referensi, ya, mengatur waktu, dan juga berinteraksi kepada beberapa teman yang lebih banyak lagi biar kemampuan itu bisa meningkat Bu. Nah, itu rencananya seperti itu Bu. Rencananya akan saya lakukan banyak-banyak ya, berinteraksi. Dengan banyak berinteraksi maka nanti di sana akan timbul ya problem. Nah, problem itu kalau bisa ya semaksimal mungkin jangan dari kita yang diminta untuk memberikan solusi, kita memberikan jawaban atau solusi terbaik, biar mereka kita gali
pasti mereka punya bayangan, angan-angan. Nah, angan-angan itu tinggal kita tebalkan, kita dukung ketika angan-angan itu positif, Bu. Nah, kita kan punya juga angan-angan. Oh iya, ya, tapi jangan kita yang mengutarakan, biar mereka kita kirim dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas atau berbobot, Bu. Itu jadi semakin banyak mencoba menggali dari klien-klien kita atau coach kita saat kita ditunjuk menjadi coach itu menggunakan pertanyaan yang berbobot. Dari kegiatan ini ya Pak ya, dari kegiatan coach ini yang Bapak peroleh ini apa? Peroleh ketenangan, Bu, tenang, alhamdulillah bisa mendampingi si coach. Terus saya juga senang panjenengan sudah meluangkan waktu, saya bisa merefleksikan diri saya, dan saya lega. Yang pertama, panjenengan tadi sudah menilai saya lebih dari angan-angan saya. Nah itu, Bu. Dan yang terakhir, terima kasih sebanyak-banyak, Bu, mau meluangkan waktu walaupun ini sudah saatnya istirahat, panjenengan sudah mau membantu saya menjadi pengamat dalam kegiatan coaching saya, Bu. Terima kasih banyak sekali. Sama-sama Pak, saya juga belajar dari kegiatan ini. Saya melihat Bapak ini, saya juga merefleksikan, saya ternyata Bapak ini memang luar biasa Pak. Dari kegiatan coach ini dengan bisa menguasai, saya juga bisa banyak belajar dengan Bapak. Dan saya juga tidak merasa direpotkan loh Pak, saya malah senang, saya juga bisa belajar dengan kegiatan ini. Ya Bu, mungkin sementara seperti itu dulu, Bu. Nah ini saya tadi ada janjian sama Pak Burhan juga, mau ke mana dinas, ya ada acara yang lain. Sekali lagi Bu Mita, sebagai yang saya tunjuk sebagai pengamat, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu segalanya pada siang hari ini. Pak, enggak apa-apa, sama senang kok Pak. Kalau gitu lanjut malam Pak nih, ya. ngapunten ya. Kula nyuwun pamit rumiyin. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.